Jadi setelah pencipta hari ini meninggal, katakanlah lagunya tahun 80-an, hari ini dia meninggal. 2025 ke 70 tahun mendatang, itu ahli warisnya tetap dapat royalti. Tapi setelah 70 tahun, maka menjadi public domain. Nah, public domain itu artinya hak moralnya tetap ada, tetapi hak ekonominya tidak dibayarkan kembali. Yang dinyanyikan oleh penyanyi itu adalah hak mekanikal dalam bentuk rekaman master. Tapi ketika lagu itu ditampilkan di muka umum, baik itu diputar di mall, di horeca, hotel, restoran, kafe, karaoke dan segala macam, dan konser itu namanya ada hak performing rights. Yang mana performing right ini tidak diberikan oleh label kepada pencipta lagu, tapi dikumpulkan dan didistribusikan oleh yang namanya lembaga manajemen kolektif. Kita somasi LMKN 2 kali kita minta cara pengawasan, cara monitornya, sama transparansi laporan keuangan. Sampai hari ini kita tidak dapatkan gitu. Dan lebih tepatnya mereka mengalihkan tanggung jawab itu bahwa tanggung jawab mereka adalah kepada Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Halo Sobat DN, kali ini Bang Eksnapi bersama saya Yasmin Muntas dan Bang atau Bung Reza Indragiri. Nggak cocok lagi Mbak? Nggak cocok ya? Bang Eksnapi bersama... Oh iya, jadinya apa Mbak Eksnapi? Oh dulu ada Mas Insan, saya bayangin kira-kira dia mantan napi apa, mungkin pelanggaran undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang terorisme. Nah kalau perempuan kayak gini coba, napi apa juga? Iya. Paling penipuan, penyiksaan suami gitu lah ya. Aduh, Mas, sebelum kita sebelum kita rumpi-rumpi ini, mendingan kita rumpi bareng narsumnya ya. Kita kedatangan Mas Piu Padi, kita selalu bilangnya Mas Piu Padi ya. Iya, Padahal kita nama panjangnya kita malah susah tadi saya browsing gitu, Piu Padi. Iya. Sebenarnya nggak susah sih. Satrio Yudi Wahono. Oh, oke. Mas Piu Padi yang sebagai Ketua Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dan bareng Mas Piu ada Mas Badai Krispati ya. Itu juga mantan. Oh, udah mantan ya? Udah. Oh iya, maaf ya kurang update soal musik. Badai Krispati itu sebagai sekjennya Aksi. Badai mantan Krispati baru sudah dibilang. Oh iya, mantan Krispati. Iya tuh. Faktor U kayaknya. Iya, Mas Badai dan Mas Piu. Kita nih hari ini sebetulnya mau ngobrolin soal kasus yang lagi rame lah dan semakin rame kayaknya setelah adanya vonis ya. Sebetulnya waktu kasusnya berjalan itu udah banyak yang beritain atau enggak ya? Atau malah begitu dia divonis 1,5 miliar, terus jadi kayak terus perang podcast dan sebagainya kayaknya. Sebenarnya sih pas waktu proses sidang itu ada juga media yang liput juga. Saya kebetulan juga ada sempat hadir juga di persidangan dan juga ada media yang meliput juga mengamati proses jalannya persidangan. Jadi apalagi setelah vonis, putusan pengadilan memutuskan hasil putusan tersebut ternyata memenangkan Ari Bias sebagai pencipta lagu untuk lagu Bilang Saja. Gitu. Mas, sebenarnya waktu awalnya kasus ini berjalan ada bayangan nggak sih kayaknya pasti dikabulin nih atau akan dikabulkan gitu enggak ya? Sama sekali tidak. Enggak ya? Iya, soalnya saya lihat juga Mas Ari Bias di salah satu podcast yang baru tayang hari ini atau kemarin gitu, dia juga bilang nih kayak semua arena kayaknya mendukung yang lain terus tiba-tiba dia menang. Ibaratnya kayak pertarungan Daud sama Goliat. Gitu ya. Jadi pertarungan Daudnya yang mana, Goliatnya yang mana? Daudnya si Ari Bias. Karena kita melihat Ari Bias kan termasuk lemah dalam artian dari sisi nama, dari sisi kepopuleran, dari sisi amunisi. Dari sisi amunisi kan Ari Bias kan lagi memperjuangkan haknya, otomatis dia nggak punya amunisi yang besar lah untuk itu. Maksudnya jadi amunisinya buat apa itu? Amunisi ya untuk transport, untuk pengadilan, untuk transport, untuk undang wartawan, untuk memberikan opini. Kan itu kan memberikan opini kan perlu tempat untuk undang wartawan segala macam. Kan tidak seperti itu. Lawyernya Agnes waktu itu siapa? Dan apalagi lawyer kami ini pro bono sama Bang Minola itu pro bono sama Ari Bias gitu. Kalau kami aksi ya cuman hanya mensupport di belakang saja. Ya. Saya kebetulan lagi coba cek juga itu lawyernya Agnes itu kemarin siapa ya? Cukup
paham nggak? Ada namanya lawyernya GHP Law Firm. Ya, itu ya. Law firmnya GHP Law Firm. GHP Law Firm. Iya benar. Ya, Oh kayaknya Mbak Yasmin tahu. Satu kampus. Nah pasti kan law firmnya juga bukan law firm ecek-ecek kan, bukan law firm yang rameh-temeh gitu pasti. Nah itu tadi yang maksud saya kenapa kayak Daud sama Goliat. Daudnya adalah Aribias, Goliatnya adalah pihak. Ya nanti kita akan coba undang juga ya Mas Reza ya ke sini pihak yang berseberangan atau apa, maksudnya biar kita kan mau berimbang juga. Tapi itu sebenarnya gini loh Mas, kemarin kan saya sempat juga nonton Agnes Monica di salah satu podcastnya Deddy Corbuzier. Itu dikatakan gini, ini kan lagu-lagu gue gitu. Kesannya tuh kayak apakah karena dulu kan udah dibeli, kesannya begitu. Apakah harus lagi ya, Mas? Ternyata menurut aturan seperti itu ya. Nah, itu terminologinya salah. Oh iya, gimana? Jadi kalau lagu itu kan sebenarnya kalau dibilang lagu itu lagu gua, menurut saya, menurut kami sebagai pencipta terus dibuktikan dulu. Karena kalau lagu kita kan harus punya data. Pertama data publishingnya mengatakan itu penciptanya siapa. Lalu di label ketika mereka kontrak artis itu harus berbeda. Kontrak artis ketika menyanyikan lagu orang dengan kontrak pencipta ketika menciptakan lagu untuk artis. Itu berbeda. Kemudian kontrak master rekaman dan juga kontrak performing rights itu semua berbeda. Jadi kalau misalkan katakanlah Agnes diberikan lagu sama Aribias itu bukan diberikan, tetapi diciptakan untuk dipakai jasanya Agnes untuk menyanyikan lagu tersebut. Dan itu tidak serta-merta menandakan bahwa itu lagunya Agnes, kecuali penciptanya berdua, Agnes dan Aribias gitu. Mungkin saya motifnya kurang lebih ya, tapi kurang lebih intinya seperti itu, nanti mungkin bisa dikoreksi. Tapi saya juga mungkin ada pemahaman yang mirip-mirip sih gitu. Maksudnya kalau orang udah jual lagu nih, pencipta lagu, misalnya mas-mas berdua nih, udah nyiptain lagu, terus udah dibeli. Sebenarnya judulnya tuh kalau orang nyiptain lagu dibeli sama penyanyi itu bisa dibeli. Itu di dalam Undang-Undang Hak Cipta ada. Udah berubah ya. Undang-Undang Hak Cipta di pasal 16. Jadi kebetulan aja walaupun saya orang ekonomi, tapi saya pelajarin ini. Pasal 16 disebutkan ada namanya pengalihan. Jadi pengalihan hak. Jadi hak itu pengalihan, di situ disebutkan termasuk ada di dalamnya ada perjanjian berupa perjanjian tertulis. Nah, pengalihan hak itu tidak mengurangi hak moral dan hak ekonomi dalam sebuah karya cipta. Dalam sebuah karya cipta itu ada dua, hak moral dan hak ekonomi. Kalau tadi diklaim bahwa lagu itu adalah lagu gue, harus dibuktikan dulu hak moralnya kan tetap menempel. Hak moralnya si Aribias itu tetap menempel di karya itu. Tidak akan bisa terlepas sampai seumur hidupnya si pencipta lagu. Itu seumur hidup pencipta lagu sama plus 70 tahun ya kalau nggak salah. Setelah 70 tahun dia akan menjadi public domain, kecuali diperjanjikan ulang. Oh, artinya itu seumur hidupnya pencipta plus 70 tahun atau sampai 70 tahun aja? Jadi setelah pencipta hari ini meninggal, katakanlah lagunya tahun 80-an, hari ini dia meninggal. 2025 ke 70 tahun mendatang, itu ahli warisnya tetap dapat royalti. Tapi setelah 70 tahun, maka menjadi public domain. Nah, public domain itu artinya hak moralnya tetap ada, tetapi hak ekonominya tidak dibayarkan kembali. Kecuali diperjanjikan ulang untuk dikelola kembali. Gitu. Setelah 70? Sepanjang 70 tahun, kalau ada pengelolaan lagi, dia tetap terima lagi sepanjang ke depannya lagi. Gitu. Nah, saya tambahkan lagi. Jadi apa yang disampaikan sama Agnes Mo itu adalah pemahaman tentang mechanical juga, bukan pemahaman tentang performing right. Jadi hak dalam sebuah karya itu ada hak mechanical dan hak performing right. Hak mechanical itu adalah hak atas karya cipta yang accountable, yang bisa dihitung. Contohnya kayak zaman dulu itu ada kaset, ada CD, ada piringan hitam. Kan bisa dihitung tuh, lagunya 1, 2, 3, sampai 100, sampai 100 ribu bisa dihitung. Tapi kalau sekarang kan udah serba digital, jadi semuanya by streaming, by views dan segala macam. Nah itu tetap kita sebut adalah hak mechanical. Hak mechanical berkaitan dengan master rekaman. Jadi kalau yang diberikan, dinyanyikan, bukan diberikan ya, yang dinyanyikan oleh penyanyi itu adalah hak mechanical dalam bentuk rekaman master. Tapi ketika lagu itu ditampilkan di muka umum, baik itu diputar di mall, di Horeca, hotel, restoran, kafe, karaoke dan segala macam, dan konser itu namanya ada hak performing rights.
Yang mana performing right ini tidak diberikan oleh label kepada pencipta lagu, tapi dikumpulkan dan didistribusikan oleh yang namanya lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif ini nanti akan mendistribusikan. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan para pencipta melalui performing right tadi, saya dapat 125.000, Pak Dea dapat lebih tinggi. 494.000. Nah, dan yang lain-lain, ada yang bahkan nol. Padahal sebenarnya lagunya dibawakan. Seperti contohnya kayak teman kita di anggota aksi, Bambi Nur, dia tuh lagunya ngetop banget, Afgan, Mario Kajeng juga, mereka dapat royaltinya nol, tidak ada. Berarti anggapan bahwa sengketa antara Ari Bias dengan Agnes Mo, bahwa sesungguhnya sudah terjadi pada banyak seniman itu sudah berlangsung sekian tahun silam. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi baru meledak sekarang. Ya karena ada aksi. Oke. Jadi sebenarnya itu udah peristiwa yang sangat lama sih, Mas. Jadi ini kita udah campur aduk antara norma kebiasaan sama mentalitas yang sudah dibangun sejak lama. Nah, makanya ketika sekarang ada termasuk pemahaman Agnes tadi. Iya, termasuk pemahaman. Sudah diberikan. Nah, itu juga sangat marak sekali di sosial media bahwa ketika artis udah istilahnya melalui labelnya dia membeli lagu itu banyak sekali dianggap bahwa lagu itu sudah dimiliki oleh penyanyi tersebut. Nah, itu udah menyebar terminologi itu udah kacau sekali. Tapi masuk ke ranah hukum sepertinya baru kali ini kan, Mas? Ya, untuk yang pengadilan niaga ya. Boleh tidak saya menduga bahwa aksilah yang mendorong Ari Bias agar bersemangat membawa masalah ini ke ranah hukum, menciptakan sebuah presiden agar kemudian semua pihak tahu ini masalah serius. Karena adanya aksi, jadi Ari Bias jadi berani. Iya, betul. Jadi berani. Jadi ibaratnya kita. Dan itu juga sendiri dia mungkin juga mikir-mikir nanti siapa yang support saya. Nah, kalau kami kan memang benar-benar support di belakang. Walaupun kita tidak harus sebagai di depan ya, sebagai frontman-nya, karena tetap frontman-nya adalah Ari Bias. Kita hanya di belakang saja. Ya, itu melalui proses yang sangat panjang gitu. Artinya dia juga menempuh jalur mediasi juga, menyurati juga, bahkan nilai yang diminta pada awalnya juga tidak seperti itu. 5 juta per lagu ya? Iya, dan nilai itu kan sebenarnya masih dalam kategori yang sekarang 1,5 miliar ini, di framing di luaran ini adalah nilai royalti, padahal itu bukan. Padahal itu kan adalah nilai denda. Yang itu denda ya? Denda. Sesuai ini saya browsing juga, sesuai pasal 113 ayat 2. Ya. Apa yang membuat mediasinya gagal, Mas? Tidak direspon oleh pihak Agnes. Memang dari pihak Ari menyampaikan apa? Ajakan mediasi, ada poin-poin tertentu yang menyampaikan konfirmasi bahwa ada beberapa konser yang dia tidak menerima performing rights dari konser tersebut. Ya kan, itu udah beberapa kali disurati. Kemudian ketika surat tidak bisa direspon, akhirnya naik kepada somasi terbuka. Agnes, maaf saya mundur sedikit. Agnes semua sama sekali tidak merespon atau merespon namun dengan jawaban yang tidak positif terhadap Ari. Sama sekali tidak merespon. Sama sekali tidak merespon. Sama sekali, bahkan pada saat baru sampai di pengadilan ya, baru lawyernya aja yang datang. Ya, memang karena nggak merespon itu, makanya akhirnya disomasi dulu, terus habis itu digugat. Saya nggak salah sih, Ari Bias kemarin sempat direspon dari manajernya. Oh, terus teknisnya bagaimana? Ya, habis itu nggak dibalas. Nggak dibalas ya. Berarti ada respon, Mas. Respon tertulis atau lisan, telepon, chat. Berarti ada respon. Berarti kan tahu. Berarti kan, bukan handphonenya hilang, bukan ini. Ya. Mas, kalau misalnya kita mau ngomongin dulu kasus ini sebelum nanti kiprahnya aksi dan kemudian ada visi, terus ada LMKN gitu ya. Sebenarnya yang dilakukan Ari Bias ini kan ada juga yang mengatakan begini. Ini kan peraturannya baru ada tahun 2014. Terus lagunya itu diciptakan udah lebih lama gitu. Selalu ada kalimat bahwa oh ini kan nggak berlaku surut, bukannya harusnya lagunya yang setelah 2014 gitu. Saya coba mengkritisi seperti itu, misalnya seperti itu. Kalau ada pendapat seperti itu, bantahannya gimana? Kalau saya selama undang-undang itu berlaku, ya pasti otomatis dia pemahaman berlaku surut itu seperti apa sih? Saya sebenarnya juga saya bukan ahli hukum, tapi sepengetahuan saya berlaku surut artinya sejak undang-undang itu diberlakukan berarti otomatis berlaku setelah undang-undang itu disahkan.
Tapi kalau yang belakang, yang backdate-nya dianggap tidak. Jadi umpamanya konser-konsernya yang sebelumnya atau ini ya tidak ditagih dong backdate-nya. Tapi artinya bahwa, sorry maaf saya potong. Jadi artinya bahwa lagu itu emang diciptakan sebelum 2014, tapi peraturannya tetap mengikat. Cuma konser yang dilakukan sebelum 2014 yang nggak ditagih. Tidak ditagih. Gitu ya. Artinya konsepnya seperti itu. Iya, itu. memang mereka, Ari Bias memang fokus hanya kepada 3 konser tersebut. 3 konser itu aja. Itu konsernya di mana sih Mas sebenarnya? Di salah satu restoran besar di Jakarta sih. Holy Wing. Iya, Holy Wing. Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jakarta, Bandung, dan Surabaya ya. Iya. Di 3 kota. Itu tahun berapa Mas? Nah, saya tepatnya itu mungkin Ari yang tahu ya. Ya nanti kita coba undang juga Ari Bias. Cuma maksudnya ada konser di 3 kota di Holy Week masuk kategori apa itu ya? Ya restoran besar, kedai kopi besar ya. Itu juga sebenarnya saya juga pengen tanya, kenapa itu masuknya kategori aturan yang diterapkan terhadap konser musik, padahal itu dilakukan di kafe misalnya. Nah itu kenapa akhirnya yang diterapin aturan terhadap konser musik? Jadi kalau kita melihat selama lagu itu dinyanyikan secara komersil, entah itu di tempatnya kan, makanya Indonesia ini kalau kita breakdown nggak bisa dibandingkan antara luar negeri Amerika dengan Indonesia. Kalau di luar negeri setiap konser emang harus di venue yang ditunjuk, makanya kayak Staples Center atau Hollywood Bowl segala macam itu di sana. Tapi kalau di sini kan kadang mainnya di lapangan, kadang mainnya di kafe, kadang mainnya di lapangan bulu tangkis, kadang mainnya di gedung serbaguna dan segala macam. Sehingga menurut pemahaman dalam undang-undang itu selama lagu itu dinyanyikan secara komersial itu ya pasti tetap harus mendapatkan haknya, tetap ada berlaku dong. Kalau penyanyi dia mendapatkan haknya, masa pencipta lagunya enggak? Jadi sebenarnya ukurannya bukan pada saat di mana dia bernyanyi atau konser sebenarnya. Ukurannya adalah pemanfaatan komersial. Gitu. Jadi kalau misalnya ada penyanyi kafe nyanyi di kafe, itu masuknya ke perhitungan kafe. Nah itu beda lagi, beda. Kalau umpamanya kafenya memang sengaja berbayar dan memang sengaja mengeksploitasi nama si penyanyinya, ya otomatis itu masuk ke ranah itu. Konser. Ya konser itu. Jadi kan harus dipisahin ya ternyata. Kalau reguler kan orang datang situ buat makan, buat ini segala. Nah itu pakai norma yang performing rate untuk hotel, restoran, kafe. Itu ada ininya sendiri, dan itu tidak ranah aksi yang tidak ranah aksi yang kita urus. Kita hanya urus untuk live concert performance yang bersifat komersil. Ari kan bernaung di aksi ya Mas ya. Agnes Mo bernaung di? Kalau bernaungnya dalam konteks apa dulu nih Pak? Bukan visi. Kalau Ari Bias bernaungnya itu kalau secara performing rights, bukan Ari Bias doang sih, pencipta lagu rata-rata di Indonesia ini, kami tergabungnya di LMK, yaitu WAMI, Wahana Musik Indonesia. Dan LMK WAMI itu tugasnya adalah mengkoleksi performing, bukan mekanikal. Kalau mekanikal kan dalam bentuk fisik, royalti yang ditimbulkan dari penjualan fisik. Itu biasanya publishing dan label yang mengkoleksi itu. Tapi kalau untuk performing, kita tergabung di LMK WAMI. Nah makanya tadi Mbak Yasmin. Ini berbadan hukum ya Mas? Maaf saya potong. Ini berbadan hukum dong. Kami kan asosiasi. Baik. Gitu. Jadi kita tidak menaungi, tapi kita sebagai tempat kumpulan wadah para pencipta lagu. Iya. Jadi kalau yang tadi masalah royalti besar atau kecilnya itu diukur dari berapa, itu kan di SK Menteri 2015 tentang tarif royalti pertunjukan musik. 2016 maaf. 2016. Iya. Nah itu 2,5%, ya kan? 2% apa 2,5%? 2,5%. Oh. 2%. 2%, sorry. 2% dari harga tiket masuk dan juga total produksi musik kalau itu tiketnya gratis, ya kan? Tapi itu kan sejauh ini tidak berjalan dengan efisien karena sistem satu manual, yang kedua mentalitas dari penyelenggara dan juga pengguna juga tidak bisa dengan kerjasama yang baik melaporkan itu, sehingga kami sebagai pencipta lagu tidak bisa dapatin haknya, gitu. Nah makanya aksi ini hadir dengan ya udah daripada begitu kita mengajukan penemuan baru yaitu direct licensing. Gitu. Boleh tidak kalau saya tafsirkan berarti dari sisi peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah cukup memadai. Turunannya juga sudah lumayan lah ya. Belum sempurna tapi turunan udah. Tinggal lagi keterpanggilan hati atau kesadaran dari masing-masing artis itu sendiri. Benar tidak? Oleh karena itu kami aksi juga mendorong untuk pemahaman atau
pengetahuan tentang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dibebankan, siapa yang diberikan kewenangan atau bukan kewenangan, diberikan pengawasan, monitoring untuk sebuah konser itu berjalan, untuk bisa memberikan haknya kepada pencipta lagu, bukan kepada I.O., bukan pada penyelenggara, bukan pada promotor, tapi kepada artis pelaku pertunjukan atau penyanyi. Kenapa? Kembali lagi Mbak, tadi kalau membedakan antara Indonesia sama luar negeri, kalau ada yang bilang kalau di luar negeri itu semua adalah iya benar. Seperti contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Kami kan sudah melihat kayak di luar negeri itu kayak contohnya kayak di Singapura. Kalau kita mau pakai Explanet, kita minta nih, kita mau bikin acara event, acara Indonesian Night, mereka kan nanya, apakah kamu sudah membayar lisensi? Apakah kamu sudah mengurus lisensinya? Belum. Oh, berarti kamu nggak boleh pakai gedung ini. Urus lisensinya dulu. Sedemikian detailnya mereka, perhatian mereka terhadap pencipta lagu. Kalau di Indonesia kan nggak. Nunggu dulu, nanti setelah penyelenggara, setelah eventnya selesai baru ditagih. Atau pada saat event berjalan, dari LMK datang secara manual, mereka nagih seperti itu. Kan tidak efektif. Karena di situ akan terjadi banyak hal kan. Kemungkinan tiketnya tidak laku, kemungkinan ada kebocoran tiket, terus habis itu mungkin si penyelenggaranya mungkin bisa ngeles, ini acaranya nggak laku, padahal sebenarnya laku. Nah, itu kan yang nanti menanggung si pencipta. Mas Pio dan Mas Bade pernah juga tidak berada dalam situasi tanda petik jadi korban seperti Ari gitu? Ya, saya kan dapat royaltinya kan begini. Berapa juta? Berapa miliar itu? Saya nilainya 1,2 miliar, tapi dalam mimpi. Nolnya gelinding berapa tuh? Sudah saya coret ininya, rekeningnya. 125.000 US dollar. Rupiah. Oh, rupiah. 782. Berapa? Ulang Mas. 125.782 rupiah. Baru kali ini saya ketemu artis ada perasaan iba. Padahal saya Itu tahun berapa itu? Ini tahun 2024. 2024 ya. Distribusi konser. Dan menurut Mas Pio itu tidak mungkin angka realnya seperti itu semestinya. Mungkin lah. Tidak mungkin. Jadi tapi maaf nih, mungkin saya agak kurang ajar kalau berasumsi begini. Maaf ya. Masa keemasan Mas Pio barangkali kan tempo dulu. Oke. Jadi kalau tahun 2024 ya tanda petik wajar juga dapatnya cuma segitu. Saya itu sampai sekarang masih dalam 1 bulan antara minimal itu 10 kali itu ada event. Kira-kira berapa itu Mas? Kalau semua transparan, semua berjalan sebagaimana intinya nggak mungkin segini lah. Nggak mungkin segini. Kalau mainnya dalam satu event, konser, berbayar atau komersil, atau ini kan kebanyakan saya sekarang kan lebih banyak acara-acara event. Pokoknya launching Samsung, saya launching handphone, launching acara BUMN dan segala macam. Kan kembali lagi tadi Bade bilang 2% dari total biaya produksi. Kalau ngundang artis penyanyi aja udah berapa gitu? 175.000. Kalau Mas Bade berapa? Saya 494.000, Mas. Lumayan agak lebih gede lah dari Mas Pio. Ada nggak yang lebih rendah daripada Mas Pio? Ada, 0. Itu boleh. Yang 0 ada. Ini 28 Agustus 2024. Kaget nggak? Ya kaget. Nah begini, itu setahun sekali ya Mas, dibayar setahun sekali atau sebulan sekali? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Pertanyaan saya gini Mas Badai, sebelum nominal itu, pada periode sebelumnya dapat berapa? Rata-rata saya tidak pernah. Rata-rata segitu. Bahkan perkiraan nih Mas Badai, untuk kalau cuma segitu, itu berarti berapa kali pertunjukan Mas? Ada breakdown-nya nggak? Ada. Bisa nggak kira-kira? Kalau menurut saya mungkin breakdown-nya kalau segitu ya, itu harusnya cuma 1 kali ya. 1 kali ya? Iya. Berarti kan tidak jadi efektif kan? Jadi kalau misalkan tidak kompeten kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari 2% tadi, kalau andai kata HTM-nya lakunya 20 juta penjualan tiketnya. 20 juta 2%-nya adalah 400.000 ya. 400.000. Kalau misalkan 10 lagu, berarti kan cuma 40.000 pada satu lagu. Iya. Mas Pio dan Mas Bade ini kan apes nih ya, katakanlah apes. Pertanyaan saya ubah nih. Ada tidak kita lagu yang lancar dapat uangnya? So far yang sepengetahuan kami yang di aksi, semua rata-rata mengalami hal yang sama. Gitu. Untuk performing ya. Untuk performing ya.
Saya mau negesin satu hal yang tadi soal 2%. Jadi biar orang juga paham bahwa 2% itu yang dikeluarkan oleh untuk royalti adalah untuk seluruh lagu ketika orang itu manggung kan, ya kan? Jadi yang tadi kita bahas itu barusan Anda sebutkan bahwa kalau misalnya ternyata 400.000 itu dibagi 20 lagu, berarti satu pencipta lagu dapat 20.000, seperti itu. Wah, kecil juga Mas ya. Ya jadi bukan untuk satu lagu. Awalnya saya pas denger itu 2%, saya pikir untuk satu pencipta lagu. Ternyata enggak loh, untuk sekali konser loh. Jadi lagu berapapun yang dibawakan di konser itulah nilainya. Iya. Nah, tapi kan istilahnya analoginya yang belum dipotong 20% dari untuk LMK operasional kan. Terus analogi yang lain adalah, tapi kan kita menagih seluruh Indonesia. Oke, kalau seluruh Indonesia berarti kan harusnya berbanding terbalik. Berapa ratus atau berapa ribu kafe di Indonesia ini yang bisa ditagih dengan membawakan lagu-lagu kita gitu. Termonitor pun tidak, apalagi ditagih. Nah, selama ini cara monitornya gimana? Nah, itu yang kita minta. Kita somasi LMKN 2 kali kita minta cara pengawasan, cara monitornya sama transparansi laporan keuangan. Sampai hari ini kita tidak dapatkan itu. Dan lebih tepatnya mereka mengalihkan tanggung jawab itu bahwa tanggung jawab mereka adalah kepada Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Mas, kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya konser itu kan terdata ya, lagunya lagu apa, misalnya dari 20 lagu, jadi ketahuan lah pencipta lagu yang harus dapat tuh siapa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di kafe kan katanya kalau nggak salah banyak yang gelondongan aja, pokoknya tiap bulan bayar segini gitu. Artinya itu kan namanya blanket license. Ya, artinya orang nggak tahu lagu apa aja yang dimainin, jadi mungkin aja ada pencipta lagu yang lagunya nggak dibawain juga dapat royalti karena dia anggota LMKN, benar nggak kayak gitu? Benar. Ya. Jadi ada satu kesepakatan dari LMK itu mereka kan setelah mengkolek blanket tadi, nah dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. Kalau tidak diklaim sama pencipta lagunya, tidak ada, dia nggak tahu, nanti akan dibagi pada member yang lain. Berarti kan sebenarnya member yang lain sebenarnya ini bukan karya gue, tapi gue dapat duit nih. Mas Yu tadi kan mengutip ini kalau tujuan komersial barulah kemudian mekanisme ini berjalan. Sekarang kalau situasi begini. Saya ini bukan artis profesional, bukan penyanyi profesional, tapi saya sebatas nyanyi, saya rekam, naik ke YouTube, saya monetasi, dapat duit. Itu saya juga terikat pada kewajiban yang sama. Itu beda lagi. Kalau itu adalah bagian dari mechanical ya. Mechanical. Mechanical. Tapi di dalam UGC itu ternyata dalam penerapannya LMK bisa mengklaim bahwa itu ada performing right-nya. Jadi ada mechanical dan ada performing. Yang mechanical bisa diklaim sama publishing, yang performing diklaim sama diambil oleh LMK. Nah, itu yang sebagian yang dikolek juga. Jadi ini saya pernah nanya sama petingginya YouTube di Indonesia. Muara saya sampaikan aja di sini sekalian. Bro, gimana sih cara LMK itu nagih atau mengambil royaltinya buat performing right? Jadi gini bro, gue kasih data itu ada, YouTube itu udah canggih lah, udah detail. Jadi untuk konten kreator berapa, untuk ini berapa, persentase untuk ininya ya, royaltinya, untuk composition berapa, untuk audio segala macam, pokoknya mereka udah lengkap. Nah, untuk si pencipta lagu ini, untuk publishing ini ada juga. Nah, untuk yang performing right juga ada. Jadi composition mulai 8% atau berapa, dia udah detail. Nah, tinggal invoicing aja. Gue ada dana sekian dari YouTube, maunya $3 juta. Waktu itu sempat disebutkan angka $3 juta. Nah, dari si LMKN ini, mereka hanya mengambil bug-nya aja, angkanya aja, invoicing aja. Mereka sebenarnya tidak perlu repot-repot, tidak perlu lagi. Nah, ini yang sebenarnya yang agak ini. Jadi ketika YouTube akan memberikan data, di situ gue lengkap, ada data penciptanya, ada data pemilik ownership-nya segala macam ada. Ini gue ada data 1 tera, 2 tera segala macam, data banyak. Gak usah duitnya aja yang penting. Jadi invoicing-nya aja. Nanti berarti kan di situ akan terjadi pengolahan data dong, yang kita nggak ngerti apakah benar itu data. Ini yang harus kita luluskan. Tapi kan kita tidak menyentuh ranah ini. Ya, kembali lagi ya, aksi tidak menyentuh ranah ini. Bukan domain kita ya. Kita hanya menyampaikan ini bukan domain kita. Kita hanya lebih fokus kepada performing rights untuk live event konser. Supaya kita tidak melebar. Bisa bayangkan tidak? Ini kalau penyanyi lokal saja bisa begini terhadap pencipta lagu lokal, apalagi penyanyi lokal terhadap lagu-lagu asing coba.
Ya, bisa juga kayak gitu. Kira-kira mereka melaksanakan kewajiban nggak? Saya Kira-kira lah. Saya nggak mau ngira. Ini aja dinakalin. Ini aja dinakalin. Tapi kalau kemarin ada salah satu artis yang ditanyakan hal yang sama, gue pasti bayar dong ke publishernya, misalnya Queen atau apa. Saya nggak perlu sebut grupnya, pasti bisa nebak lah yang ngomong itu. Itu kembali kepada mechanical right. Jadi sebenarnya ada goodwill dari si penyanyi juga, niat baik juga. Iya, sebenarnya kan gampang. Seperti yang sempat kita sampaikan bahwa adab dan etika itu lebih penting daripada kita bicara berputar-putar mengenai masalah royalti ya. Apa Mas yang lebih penting? Adab dan etika. Jadi adab dan etikanya si etik. Ya. Saya nggak keluarin sekata satu sudah itu. Etik apa? Ternyata etik itu sangat penting, etika itu kan dalam saya nggak mau bilang dasmu. Tapi gini Mas, kalau mau coba kritis ya, kita kan harus berimbang juga. Jadi di satu sisi mengatakan bahwa ini yang harus bayar adalah penyanyinya karena pelaku pertunjukan gitu. Jadi pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi, gitu dianggap seperti itu. Tapi di sisi lain berdasarkan SK Menteri yang tadi 2% itu tahun 2016 mengatakan bahwa ada perhitungan gross tiket dan sebagainya. Nah itu diambil 2% dari situ. Nah penyanyi kan nggak ngurusin kayak gituan. Betul. Nah itu tadi. Gimana dia bisa tahu? Turunan itu harus kita. Itu kan bukannya tugasnya IO atau. Turunan undang-undang itu kembali lagi ketika dalam bentuk sebuah sebuah persidangan atau segala macam whatever. Kan kembali lagi kepada undang-undang. Kalau undang-undang hak ciptanya sudah memberikan perlindungan kepada pencipta, berarti sudah sampai di undang-undang situ saja. Kita tidak perlu lagi berdebat di bawah turunannya. Ada PP, ada SK, ada Permen dan segala macam. Kalau umpamanya undang-undangnya hak cipta masih belum memberikan keadilan, kesetaraan buat para pencipta, lalu kembali lagi ke UUD 45. Sebenarnya klasik ke atas lagi, jadi kembali lagi ke situ. Kalau umpamanya Permen ini kan sebenarnya adalah akibat dari turunan ketika PP ini kita agak melebar ya. Ketika undang-undang hak cipta lalu ada PP. PP ini ada kepentingan juga, Mas. PP 56 yang dipakai sebagai dasar itu ada kepentingan juga. Kenapa? Kepentingan. Sebenarnya di dalam undang-undang hak cipta itu sudah disebutkan bahwa yang mengkolek atau mengumpulkan royalti itu adalah LMK. Namun di PP 56 ini itu diambil alih kewenangannya oleh LMKN. Nah, ketika LMKN akhirnya turunlah SK. SK itu ya akhirnya ngatur LMKN. Nah, berdasarkan LMKN itu akhirnya muncullah Mas ceritain soal LMK dan LMKN dong. Maksudnya sebenarnya LMK itu harusnya bisa siapa aja atau LMKN itu adalah satu atau gimana? LMK itu bisa siapa saja. Artinya aksi itu sebenarnya bisa masuk sebagai LMK. Bisa. Tapi ada persyaratan khusus untuk menjadi sebuah LMK. Iya kan? LMK itu adalah sebuah lembaga manajemen kolektif dan di bawah pemerintah gitu kan? Bukan, dia lembaga swasta. Oh, swasta ya? Iya. Jadi kalau jadi gini, kalau misalkan LMK itu yang terjadi sekarang adalah kami sebagai pencipta lagu memang menguasakan pengelolaan kepada LMK yang mana tadi udah kita sebutkan yaitu kami di bawah WAMI. Tetapi kami tidak pernah mengalihkan kekuasaan atau mengalihkan kuasa untuk pengelolaan itu kepada LMKN. Jadi kami ini hanya bekerja sama dengan LMK untuk pengelolaan. Lalu tiba-tiba ini ada PP 56 tahun 2021 sehingga pelaksananya itu dipindah kepada LMKN. Nah, sebagai komposer di bawah LMK itu tidak pernah menyepakati itu, ya kan? Tidak pernah menyepakati itu bahwa pengelolaan tiba-tiba dipindahkan kepada LMKN. Nah, oke lah, katakanlah sekarang yang mengelola adalah LMKN. Nah, tapi kan laporannya kan tetap aja tahun 2022 itu kami hanya laporan performing untuk live performance itu hanya 0,5%. 900 juta. Dari 146 miliar. Ya, nggak sampai 1%, Mas. Berarti kan ada masalah nih dalam penagihannya, dalam sistemnya. Itu kan, bahkan lagu-lagu kita pun dipakai luar biasa di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di negara-negara tetangga gitu. Nah, ini kan sistem yang tidak berjalan. Jadi kita melihat bahwa laporannya 0, bahkan hanya ratusan ribu, lalu kuasa yang diatribusikan kepada LMKN juga kita tidak dilibatkan. Nah, akhirnya kita pikir ya sudah, kita melihat juga dari terapan-terapan di luar kayak di Amerika, Inggris itu sudah memberlakukan option out atau direct licensing.
Nah, kenapa Indonesia tidak bisa melakukan itu? Tapi kan berdasarkan PP itu diatur oleh LMKN. Ya. Jadi sebenarnya orang harusnya nggak punya opsi dong untuk ke yang lain. Harus di situ, harus lewat situ. Kenapa tiba-tiba muncul direct? Di dalam undang-undangnya tidak ada kewajiban untuk kita bergabung dengan LMK. Oke. LMK atau LMKN? Kita bicaranya LMK. Okay. Karena di Undang-Undang Hak Cipta itu ngomongnya LMK ya, bukan LMKN ya. Oke. Nah, baru tiba-tiba di PP itu ada LMKN, ya, gitu ya, lembaga. Kenapa kita bisa melakukan direct license ada di pasal 81, nanti boleh dibaca. Undang-Undang Hak Cipta ya. Undang-Undang Hak Cipta itu disebutkan bahwa bisa izin atau itu penggunaan karya cipta itu bisa dilakukan sendiri melalui pihak ketiga. Berarti sendiri kan berarti direct license kan. Okay. Jadi itu pemahaman yang harus. Jadi kita ini balik lagi ini selama berpuluh-puluh tahun semenjak Undang-Undang Hak Cipta itu disahkan, itu ada pemahaman yang memang selalu diberikan kepada semua orang penyelenggara musik bahwa yang bertanggung jawab untuk untuk membayar royalti atau itu segala macam adalah penyelenggara. Okay. Nah buat kami ini udah nggak make sense. Kembali lagi bahwa law is logic. Law is logic. Ini sejauh ini kan saya menangkap kesan kita sedang tanda petik berbicara tentang ternyata ada loh artis yang nakal. Atau mungkin kalimat saya terlalu naif kali ya. Emang menurut Mas Reza, Agnes Monica nakal? Oh, kalau sampai kemudian dibawa ke dalam sebuah proses yang berujung pada keharusan membayar berapa, Mas? 1,5 M. Bahasa populer kan bahasa nakal. Saya mau mengatakan apa? Misconduct, bahasa berat banget, ilegal, terus semakin berat. Tapi kalau dia merasa seperti yang tadi saya cuplik gitu di salah satu podcast mengatakan itu kan lagu gue, ibaratnya mungkin ya banyak penyanyi yang punya pikiran kayak gitu bahwa dulu ini lagu udah dibeli, udah dibayar, terus sekarang kok mau bawain lagi harus bayar lagi gitu. Nah gimana? Itu putusan yang sekian miliar itu kapan jatuhnya? 30 Januari 2025. 30 Januari 2025. Nah, ini per hari ini, Ari kan ada di aksi ya. Yeah. Per hari ini terpantau tidak? Seberapa jauh kemudian kewajiban untuk membayar sekian itu sudah dari pihak Agnes mengajukan kasasi. Oh, jadi belum inkrah? Belum, memang belum inkrah. Masih gitu, mau kasasi. Kasasi, ya. Nah, itu yang sebenarnya yang tadi Mbak Yasmin yang harus kita perbaiki secara pengertian ya. Bahwa lagu itu kan sebenarnya ada dua nih. Satu dia diperjanjikan beli putus, satu lagi dia diperjanjikan sistemnya pembayaran royalti. Sorry, kalau beli putus berhak nggak dapat royalti kalau tampil? Tergantung perjanjian. Tergantung perjanjian. Jadi kalau misalkan ada perjanjian beli putus, itu pun ada limitnya. Ada limitnya. Kalau nggak salah itu hanya sampai 25 tahun. Setelah 25 tahun maka master dan lagu tersebut harus kembali kepada pencipta. Kecuali ada perjanjian ulang lagi ya. Tetapi kalau beli putus tidak bisa menggeser hak moral. Misalkan Piu menjual putus lagu ke saya. Penciptanya tetap harus Piu, tapi bedanya adalah hak ekonominya Piu tidak pernah dapat selama 25 tahun. Jadi kalau bicaranya dari segi itu lagu saya, itu harus diteliti dulu. Iya, benar. Sistemnya kayak gimana nih? Sistem putus atau enggak? Karena selama ini dalam perjanjian yang selama ini Ari Bias katakan bahwa perjanjian itu bukan perjanjian beli putus. Itu perjanjian sistemnya royalti. Artinya sistem royalti dan beli putus pun tidak bisa menggeser hak moral. Teman-teman dari aksi sudah pernah lihat surat itu? Yang menyatakan bahwa ini bukan beli putus. Kalau royalti. Ada tidak? Ya belum. Kalau kita sih memang tidak melihat kontrak. Karena kita tidak masuk ke ranah itu. Karena itu lagu tahun 2003 yang disengketakan itu ya. Jadi udah lebih dari 20 tahun lalu. Karena Agnes juga bilang bahwa itu lagu ketika dia masih 16-17 tahun. Sebenarnya kembali lagi ya, saya mau meluruskan lagi bahwa aksi ini tidak harus sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu kita harus melihat kontrak karena bukan tugas kita juga. Kita hanya ingin memberikan membantu untuk membentuk opini bahwa pencipta lagu itu harus punya hak. Harus diperjuangkan haknya, harus sejahtera mereka. Itu adalah tugas-tugas aksi dan berkaitan dengan pencipta lagu, advokasi pencipta lagu sebagainya. Berarti kalau Mas Reza sendiri, aku jadi pengen nanya juga lagi. Menurut Anda, menurut Mas Reza, yang harus bayar artis atau IO? Feeling, bukan dari peraturan. Kalau logikanya gimana? Dua-duanya menurut saya semestinya diikat dalam sebuah keharusan untuk memberikan apresiasi kepada si pencipta lagu. Keren kan kalimatnya? Berarti mitra ya Mas? Ya, karena saya membayangkan, baik itu si artis maupun CEO, mindsetnya kan adalah komersial. Cari duit. Wajar dong. Kalau mereka berpikir dengan kalkulator di kepala,
ya teman-teman pencipta lagu juga wajar kalau kemudian punya kalkulator di tangannya. Jadi kedua pihak itu, baik artis maupun I.O, semestinya juga diikat dalam sebuah keharusan, bukan hanya moral ya, tapi juga real lah itu, untuk memberikan apresiasi kepada si pencipta lagu. Apresiasi dalam bentuk apa? Yang paling sederhana untuk kita bayangkan ya duit. Apresiasi dalam bentuk finansial. Tapi kalau misalnya nagih gitu ya, minta royalti ke artis itu dianggap lebih mudah, setuju nggak? Maksudnya gimana? Ya karena kan direct license itu artinya nggak. Kalau saya membayangkan ini ya. Peraturan yang 2% itu nggak diberlakukan. Jadi si kita tidak pencipta minta langsung ke artis. Kalau saya membayangkan kita tidak ingin bagaimana tidak berlakukan lagi. Sebagaimana pada sekian banyak persoalan lainnya, kan kita punya peraturan yang ibarat macan kertas ya. Ya memang tidak ada yang sempurna, tapi regulasi itu cukuplah gitu. Tetapi lagi-lagi masalah implementasi. Pertanyaan kunci, bagaimana kemudian para pencipta lagu bisa memonitor lagu mereka dinyanyikan oleh siapa, di mana, kapan, berapa sering? Apa ada mekanisme untuk itu? Ada yang ngedata nggak? Ada kayak sensornya kalau misalnya di kafe atau apa? Oleh karena itulah kami membangun atau kita itulah masalah. Itulah masalah. Oleh karena itu kita jadi kan sebatas menggugah hati nurani. Jadi intinya semua sebenarnya kembali pertama ke goodwill. Iya. Kalau umpamanya gini, kalau dan lebih mudah langsung ke artisnya gitu ya. Kalau umpamanya sekarang IO-nya ada di Fak-Fak di Papua sana, iya kan di Fak-Fak di Papua sana. Kenapa contohnya bukan IKN gitu? Karena lebih sepi. Jadi tidak terjangkau gitu ya. Saya tidak terfikirkan ke arah sana. Saya memikirkan yang bisa juga kalau di IKN bisa. Tempatkan di mana? Tapi belum ada yang mau manggung. Cuman saya memikirkan itu yang paling jauh. Makanya yang paling jauh sana. Nah terus kalau kita nggak kenal sama IO-nya, kita nggak tahu sama IO-nya. Sedangkan kita LMK, mungkin mereka punya cabang di sana. Apakah mungkin? Ternyata LMK-nya di Jayapura. Apakah dia bisa ke Fak-Fak? Nah kita berlaku kan direct license dengan cara platform yang kita usulkan ini adalah menggabungkan antara ekosistem antara penyelenggara, artis manajer atau which is adalah wakil dari penyanyi dan pencipta lagu. Sekarang udah kenapa sih dibikin ribet gitu loh? Dibikin ribet harus menjalankan itu karena sesuai dengan undang. Oleh karena itu kita meminta revisi undang-undang hak cipta supaya jelas bahwa tanggung jawab ataupun bukan membebankan bagaimana untuk memberikan lisensi kepada penyanyi saat sebelum menyanyikan lagu adalah kepada si artis pelaku pertunjukannya atau penyanyi, bukan pada IO penyelenggara yang selama ini di brainwash bahwa yang tanggung jawab adalah penyelenggara. Lalu penyelenggaranya habis ini acara, habis itu besok buyar, kita mau nagihnya ke siapa? Tapi kalau penyanyi kan selama umur lagu itu masih ada, berarti kan penyanyi juga masih eksis gitu loh. Jadi udah kita minta kepada si artis, penyanyi, pelaku pertunjukan supaya ikut bertanggung jawab, memonitor, dia ingat hari ini gue mau main, penciptanya udah diberesin belum? Itu aja sih sebenarnya. Sopan nggak kalau saya tanya Mas? Itu penciptanya udah diberesin tuh berapa rupiah? Saya nggak boleh tanya ke situ. Nggak perlu juga. Tapi kalau kita pengennya memang wajarnya, real time. Dan wajar gitu loh. Kita tidak minta harus penyanyi umpamanya dia dibayar 1 juta, pencipta lagunya minimal 50 juta. Gitu. Enggak juga. Paling berapa? Karena barusan saya berpikir jangan-jangan adanya yang nakal-nakal gini karena bayaran untuk pencipta lagunya juga terlalu mahal kali ya. Jadi gini Mas, kalau dari hitungan kami yang kami usulkan dari aksi, itu kan nilainya hanya 10% dari billing artis. Dari billing artis? Ya, misalkan 100 juta. Katakan 10% kan 10 juta. Nah 10 juta kan tetap dibagi pro rata dengan lagu yang dibawakan. Misalkan dia bawain 10 lagu. Lagu Mas Piyu ada 2, ya kan? Berarti dia dapatnya 2 juta. Proporsional gitu. Proporsional. Saya ada 2, saya juga 2 juta. Kalau semuanya lagunya Piyu, ya berarti 20 juta. Nggak, tapi 10 juta berarti. Perhitungan 5 juta per lagu itu misalnya, itu yang disebut Aribias kan. Itu sebenarnya kalau orang nyanyi 10 lagu, misalnya itu berarti kita lihat angkanya itu berarti kita tahu angkanya berarti tinggi. Iya, maksud saya. Tapi dia juga bilang bisa dinego sih. Iya, bisa. Jadi artinya kalau misalnya sampai harus jadi mahal konsernya karena bayar penciptanya yang tadi itu. Penciptanya 1 lagu 5 juta, konsernya kan mungkin 10 lagu jadi minimal untuk bayar penciptanya 50 juta. Ya berarti kalau gitu kan kita tahu berarti kan kalau 10% dari itu berarti kan 5 juta berarti kita itu berarti 500 juta berarti per show-nya. Nah, apakah hal itu tidak menggugah?
penciptanya udah dibayar belum, udah beresin. Itu aja sih. Seperti mereka memperlakukan ketika mengajukan Raiders, Mbak. Kalau Raiders kan ada hotel harus bintang 5, pesawat bisnis kelas, terus mobil harus minimal Velfire. Sorry sebut. Terus kayaknya nggak sengaja. 2 kali. Terus habis itu ada ada krunya harus sekian segala macam. Nah, kenapa mereka melupakan esensi yang sebenarnya mereka harus lihat? Gue bawain lagunya siapa ya? 0 kilometernya dari sini loh. Iya. Harusnya ada di situ dalam Raidersnya pencipta lagu. Nah, itu harus diberesin. Nah, sekarang kan karena di brainwash demikian rupa selama berpuluh-puluh tahun, itu tanggung jawabnya penyelenggara terus. Akhirnya terlupakan, akhirnya penyanyi akhirnya cuek. Akhirnya mereka tidak care, tidak peka. Bukan urusan gue, makanya yang disampaikan itu kan selalu memberikan itu. Itu bukan urusan saya, itu urusannya I.O. Nah, lu bilang begitu, apakah sudah dibayar belum? Apakah lu udah ngecek belum? Kalau udah dibayar. Mas, saya mau tanya nih Mas, uang yang cuma sekian ratus ribu itu, kita cuma. Ketahuan nggak itu dari mana? Artis mana? Kalau artis mana enggak? Nggak tahu ya? Data konser aja. Data konser. Ya, ketahuan ya data konser. Gini Mas. Sesaat lalu kan Mas Bio mengatakan ini ada yang bukan urusan gue segala macam. Sekarang saya balik. Ada nggak penyanyi yang Mas Bio dan Mas Badai nilai ini penyanyi baik nih? Ada. Ari Lasso. Saya kan bikin lagu. Konkretnya gimana? Kenapa Ari Lasso bisa disebut sebagai seorang penyanyi baik? Nah, ini ada ceritanya juga. Saya sebenarnya nggak aware dengan begini-begini awalnya gitu. Tahun pas waktu COVID itu segala macam, tiba-tiba Ari Lasso bikin konser berbayar, konser tunggal di Balai Sarbini. Komersial gitu ya? Komersial. Nah, waktu itu juga diliput sama TV, waktu itu TV-nya Trans TV, terus habis itu Trans TV-nya minta saya untuk izin untuk membawakan lagu itu, untuk dibawakan. Nah, oke, ya udah. Trans TV-nya yang minta izin? Iya, terus habis itu. Berarti itu penyelenggara, Mas? Iya, Trans TV kan penyelenggara kan. Nah, kan saya waktu itu masih belum aware dengan hal begini. Nah, oleh karena itu, tapi ternyata mana ini kok kalau udah izin belum transfer. Oh, udah diurus sama LMK. Udah kita berikan kepada bebannya kepada LMK. Berarti kan dia penyelenggara ngasih ke LMK kan. Sampai hari ini mungkin saya nggak terima itu. Oleh karena itu saya bilang ke Ari Lasso, di mechanical aja untuk yang royalti yang CD kaset yang zaman dulu, karena waktu itu kan masih CD. Itu aja saya cuman setiap kuartal itu dapat cuman 100.000, 200.000. Padahal lagu itu hits banget. Mungkin kalau tahu lagunya Ku Bayangkan Bila Engkau Datang, Ku Peluk Bahagia. Itu lagu itu ngetop banget, di TikTok juga udah rame banget. Tapi kok saya yang penciptanya nggak dapat apa-apa ya? Saya mulai mikir nih, ada apa nih? Ada something wrong. Habis itu saya cek ke ini tadi. Kok report saya kok 100.000? Jadi itu saya sebetulnya ketawa sedih gitu. Dia lagu itu udah ngetop banget, udah selalu jadi andalan Lasso. Oleh karena itu saya bilang ke Lasso, mulai sekarang lu nggak usah bawain deh sampai sistem ini bisa berjalan. Gua akan memperjuangkan ini. Terus apa kata Ari Lasso, dibilang lu jangan bawain? Oh ya udah, ya sebenarnya lagu itu andalan gua sih, andalanku kalau bawain. Tapi ya kalau itu hak kamu, ada chatnya masih ada. Itu hak kamu kalau untuk ini. Oke, setelah itu saya bilang ke Wami, ke LMK-nya. Mulai sekarang jangan lagu itu nggak usah lu kolek, nggak usah segala macam karena udah nggak usah dibawain sama Lasso. Oke, sepakat. Berarti LMK dan Lasso saya ngikutin sesuai dengan undang-undang, ngikutin aturan. Oleh karena itu, nah ketika Lasso bener-bener pengen bawain lagu itu, dia bilang ke saya, yuk aku bawain ya lagu itu ya, dikirimlah royalti. Ya udah aku terima. Terus habis itu berapa kali? Ada nanti saya share nanti kalau mau. Kalau Mas Badai, jadi kalau saya yang baik ya, gitu. Jadi kalau saya sekarang justru penyanyi baru yang bawain lagu saya sekarang ini, gara-gara kisru-kisru ini mereka akhirnya mau ketemu, meeting ke kantor, Mas ini gimana baiknya ya? Saya share bahwa kelemahan-kelemahan sistem yang ada itu seperti ini. Dan akhirnya mereka oke. Mas kira-kira berapa? Satu kali show berapa? Gitu kan ya. Akhirnya saya kasih tahu, bahkan ada beberapa penyanyi yang saya bilang bahwa ya ini kita kebijaksanaan aja. Gitu kan. Kita nggak pernah untuk coba menentukan, kalau lu nggak bayar misalkan 20 juta, lu nggak bisa bawain lagu ini gitu. Jadi ada beberapa kebijaksanaan, ada beberapa yang bisa diperhitungkan. Nah kemudian ada beberapa band-band cafe juga yang sudah share
Jadi mereka misalkan bawain lagu saya, Mas, ini ada rezeki dalam tanda kutip saweran nih dari anak-anak, mau nggak diterima? Tanpa ada kesepakatan sebelumnya? Iya, mau nggak diterima? Ya kita bilang, atau saya bilang sama teman-teman bilang, nggak usah, itu buat anak-anak band aja. Karena memang mereka bukan objek tertentu yang harus kita bebankan, karena mereka juga bukan dalam tanda kutip profesional yang sangat profesional gitu. Berarti kalau misalnya dibilang harus ada izin, sebenarnya belakangan tuh nggak apa-apa, yang penting tetap kasih royalti gitu. Apa kalau intinya sekarang seperti ini itu ya, kalau sekarang ini yang dijadikan sebagai dasar atau patokan untuk ngeles, untuk tidak perlu izin dan tidak bayar royalti juga, itu pakai itu. Nah, ternyata kan memang terbukti bahwa di dalam hasil putusan sidang itu memang tidak berizin dan juga tidak membayar royalti. Gitu. Maksudnya gini, tadi sempat nonton juga nih, kata Bang Minola bahwa boleh aja nih kayak radio, TV kan susah juga kalau dikit-dikit mau puter harus izin dulu ke pencipta. Jadi yang penting tetap bayar royalti yang itu tadi gelondongan itu tadi istilahnya itu ya. Kategorinya fonogram. Iya gitu. Sementara kalau artis yang mau konser itu kan biasanya terjadwal. Jadi harusnya udah ketahuan dong dia mau nyanyi lagu apa gitu. Betul. Jadi saya bantuin narsumnya. Mbak Yasmin kebayang nggak? Kayaknya Mbak Yasmin bisa nyanyi juga lama. Apa mau bergabung sama aksi? Boleh. Dengan lagu kemesraan nggak? Ya boleh. Lagu yang dinyanyikan di setiap kantor plat merah. Iya. Terus gimana tuh? Ada bayar nggak? Berapa tuh Mas? Berapa itu coba? Tidak ada kantor plat merah yang tidak pernah menyanyikan lagu kemesraan. Sama lagu ini Mas, lagunya Jambrut nih. Yang mana? Yang ulang tahun. Oh iya. Hari ini. Oh iya. Setiap orang ulang tahun keluar kue lagunya itu Mas. Iya. Tapi kafenya yang mestinya harus bayar, jangan orang yang pengunjung lagi ulang tahun tiba-tiba sudah bayar juga. Itu kan bicara masalah outlet ya. Cuma kalau ada performance, misalkan Padi bawain lagunya Jambrut gitu dalam satu manfaat komersial ya sama aja seperti ini. Iya, kita akan minta izin juga gitu. Sebenarnya waktu Prambors lagi masa kemasannya, ingat nggak ada lomba cipta lagu CRR. Sepertinya apresiasinya cuma ketika lagu-lagu ciptaan itu direkam jadi kaset, diperdengarkan di radio, udah sampai situ aja kan apresiasinya. Semestinya sekarang harus ada nih perhelatan seperti Hugeng Award atau segala macam, tapi dengan kriteria penilaian ketaatan si penyanyi untuk bayar royalti. Jadi artis paling taat gitu ya. Jadi bukan kualitas suaranya. Jadi kayak suara bodo amat wajib pajak, betul. Wajib pajak. Cuma sebenarnya juga di SK Menteri itu ada yang menarik sebetulnya, bahwa dia itu kalau ada kekurangan akan direvisi sebenarnya, benar nggak? Dari tahun 2016 tapi nggak pernah direvisi sampai sekarang. Dan disitulah termasuk yang dicantumkan soal 2% itu yang sekarang tidak disetujui oleh teman-teman komposer. Nah, itu yang bikin lahirnya aksi jadinya, Mas. Jadi sebenarnya lahirnya aksi itu karena nggak puas sama kita kesamaan masalah dan kegelisahan yang sama. Kegelisahan yang sama. Dan itu ya. Karena 125.000 itu kayaknya. Bukan, karena bisa jadi karena itu juga. Maksudnya kami kan tidak melulu hanya masalah royalti ini aja. Tapi memang kan masih banyak yang harus kita perbaiki di sini. Kesejahteraannya dengan melihat ini kan kita pasti tahu teman-teman cipta lagu ternyata banyak dan kemarin kan kita sudah melakukan raker aksi, itu ada beberapa pencipta lagu senior yang datang dan punya masalah yang banyak banget. Jadi lagu itu udah ngetop dan sekarang mereka nggak ini. Nah, ternyata memang bahkan ada yang diikat sama publishingnya, tidak boleh menentukan harga, seumur hidup, seumur hidup kontraknya. Jadi sebenarnya masalahnya terlalu banyak untuk yang komposer ini ya Mbak. Nah kita juga melihat bahwa aksi ini bukan untuk program dalam tanda kutip perang doang untuk masalah ini. Gitu. Kami juga melihat bahwa kami ingin ada edukasi yang lebih dalam tentang hukum dan hak cipta ini. Kami juga pengen bikin sebuah acara yang mana bukan penyanyi yang dimonumenkan gitu. Karena kan festival-festival musik ini kan di billboard itu semua mukanya muka penyanyi semua. Tapi orang nggak ada yang tahu bahwa 20 penyanyi ini ada 200 pencipta di belakangnya. Gitu. Nah, itu yang kita memonumenkan lewat festival yang aksi akan buat nanti. Itu frasa yang bagus banget tadi tuh, Mas. Itu frasa yang bagus banget tadi.
Walaupun saya mau bilang, saya tahu kok James F. Sundah gitu. Ya, nyanyi lagu lilin-lilin kecil. Saya juga tahu kok Panci Pondaan. Itu angkatan Mas Bio semua ya. Panci Pondaan ya, iya. Nggak, jadi Kasihan kan seperti Panci Pondaan. Iya. Masa tuanya juga. Berapa banyak artis penyanyi yang diorbitan. Panbers ya, Benny Panbers juga betul. kurang, jadi nggak Benny Panjaitan menikmati. ya. Oh, Benny Panjaitan tidak menikmati royalti kan, sehingga di akhir masa tuanya ya. Sedih lah ya. Tapi kalau saya sebatas lihat sorot mata Mas Badai sih, saya nggak yakin ya bahwa situasi ideal itu akan bisa terrealisasi dalam 2 bahkan sampai 5 tahun yang akan datang. Ya. Revisi aja kita kucing-kucingan gini revisi aja pasti perlu waktu kan. Revisi Undang-Undang Cipta paling target terdekat sih bulan Oktober ya. Sedangkan menuju ke bulan Oktober ini kan kita harus mulai ada perubahan, baik dari pola pikir, dari pembentukan opini itu harus benar-benar kita jaga terus supaya benar-benar pencipta lagu itu ada monumennya lah seperti yang tadi. Kekisruhan antara Ari dan Agnes Mo bagi sebatas penikmat lagu seperti saya, ini seperti membuka kotak Pandora. Ternyata relasi antara pencipta lagu dan sang penyanyi itu tidaklah seharmonis nada-nadanya. Saya nggak mau kalah ini sebagus. Nanti dibikin short. Bisa dipakai itu. Jadi tidak seindah kata-kata dan lagu-lagu cinta ya, Mas. Tidak semerdu. Tapi kemenangan Ari Bias ini bisa membuka pintu. Iya, oke, masih kasasi nanti dan belum inkrah. Cuma maksudnya tapi nanti setelah kasasi kan ada PK. Ya, masih ada PK. Cuma maksud saya ini membuka pintu nggak buat pencipta lagu yang lain atau artis-artis ini kayaknya pada ketar-ketir kan? Mereka kalau nggak salah begitu. Intinya dengan kejadian ini membangun kesadaran sih, Mbak. Terutama dari pencipta lagu ya. Karena namanya seniman ya, Mas ya. Bawa nasib Anda apes gitu. Iya. bukan apes, maksudnya mereka itu kadang-kadang hanya mau seninya saja. Namanya seniman kan nyeni ya. Betul. Ya udah bikin lagu aja, yang penting enak, yang penting booming. Tapi mereka lupa kalau mereka harus mempelajari ini secara detail, undang-undang ini, kalimat-kalimat kontrak berat, kata-kata hukum, bahasa hukum yang mengikat mereka. Mau nggak mau mereka harus belajar dengan kejadian ini. Ya, tapi maksudnya dengan direct license ini kan orang suka kemarin ada ya saya sempat nonton juga ya itu mempermasalahkan harusnya ya, aturan ini dong yang di SK Menteri gitu. Kenapa harus direct license gitu, dan terus nominalnya sebenarnya berapa sih gitu? Ada nggak patokan maksimal gitu supaya jangan kemahalan juga gitu, benar nggak? Ini kan kita mengusulkan bahwa aksi kan mengusulkan nilai 10% dari deal artis. Dan, 10% dari deal artis untuk semua lagu? Untuk satu show. Untuk semua lagu. Terus dibagi ke pro rate. Nah, makanya that's fair enough. Ya Mas Badai dan Mas Yu juga nggak tahu kan sebetulnya kontrak si penyanyi berapa. Nggak tahu kan? Jadi kita tidak punya kapasitas juga untuk open kontrak ya, gitu kan. Tapi yang jelas daripada kita harus menunggu 3, 6, 9 bulan, 12 bulan dengan kategori nilainya 0 bahkan ratusan ribu. Lebih baik kita dapatnya real time. Itu kan istilahnya bisa menolong mereka-mereka ini yang membutuhkan. Jadi artis ini dibayar berapa sih konser di situ gitu ya? Ya kalau umpamanya kalau setiap show ternyata dia jatahnya cuma dapat karena seperti yang tadi Mas Reza bilang, mungkin lagunya mungkin sekarang udah nggak hit segala macam, mungkin dia dapat setiap konser dapat 100.000. Kalau 100.000 kali dalam sebulan dia ada 10 kali kan udah lumayan. Udah lumayan, belum setahun kan udah lumayan lagi. Jadi saya pikir itu udah cukup si pencipta lagu dia mendapatkan haknya seperti itu. Daripada tidak sama sekali dan hanya cuma 125.000 setahun. Kalimat daripada tidak sama sekali itu saja sudah menunjukkan bahwa perjuangan berat ini juga tidak sungguh-sungguh menghasilkan sebuah manfaat yang optimal bagi pencipta lagu. Daripada tidak sama sekali. Ini manis banget kan? Daripada tidak sekali. Karena memang udah pesimis sekali karena kita melihat sampai ada 0. Tapi bisa tidak Mas Piu dan Mas Badai memberikan gambaran kalau di luar, oke lah ini bukan apple to apple, saya paham. Tapi kalau di luar pencipta lagu sesejahtera itu kah? Oh pasti. Sangat. Artis sepeduli itu banget. Penyanyi maksud saya penyanyi punya rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi gini, ada saat ini tapi lebih kepada mekanikal yang mekanikal yang lebih gampang hitungnya kali ya. Betul. Jadi kan ada mungkin Mas Reza tahu Puff Daddy ya. Puff Daddy itu yang mengambil riff-nya Every Breath You Take-nya The Police. Nah, itu Sting tidak menganggap itu ada izin dari Sting. Sting tidak pernah memberi izin. Yes. Dan akhirnya Sting memenangkan pertarungan itu
dan si Puff Daddy ini harus bayar sekian puluh juta dolar setiap hari. Ya, setiap hari. Kalau dirupiahin 75 juta rupiah sehari. Gede ya. Jadi setahun 27 miliar. Ya, jadi baru nonton berita. Jadi memang karena balik lagi itu kenapa? Harusnya kalau dia lain maksudnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Kalau umpamanya Puff Daddy, dia dari awal dia udah izin Sting tidak semahal itu. Yes, betul. Kalau kita izin ya, umpamanya kita bawain lagunya Queen gitu, paling cuma $200, $300. Itu segitu. Ya. Jadi, tapi kalau you salah sampai you pakai itu tanpa izin bisa puluhan juta dolar. Itu jadi namanya denda. Dan royalti. Betul. 1,5 miliar itu adalah denda. Jadi bukan royalti, bukan bayar Ari Bias tuh segitu. Tapi sebenarnya itu adalah hukuman gitu ya. Sesuai dengan undang-undangnya. Ngomong-ngomong, Ari dan Agnes Mo ini perdata atau pidana? Dua-duanya. Ini Anda mau nanya mau ngetes saya? Dari tadi mau ngetes gue. Tapi yang sudah diputus pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga udah diputus tuh denda 1,5 M. Agnes dilaporin ke polisi. Ancaman hukumannya 3 tahun. 3 tahun. Polisi hampir bisa dipastikan akan mendorong restoratif justice kali ya. I don't know. Tapi katanya Hollywood udah datang. Karena kalau kemudian lanjut ke ranah pidana, suka tidak suka kan ini menjadi seperti keterbelahan ya. Ada sebuah mungkin antagonistik terlalu ekstrim kali ya, bahwa relasi antara pencipta lagu dan penyanyi justru berujung di mahkamah pidana. Pidana loh, Mbak. Iya, makanya sebetulnya Agnes itu selain perdata yang udah sementara ini kalah ya dengan denda 1,5 M, dia juga sebetulnya dilaporkan ke polisi untuk kasus pidananya dan ancaman hukumannya 3 tahun. 3 tahun benar kan Mas ya? Iya, 3 tahun. Dan itu sebetulnya harus diwaspadai ya sebetulnya. Oh ya, sebelum kita akhiri nih Mas, kita masih mau tanya. Sekarang kan asosiasi artis juga ada ya ternyata. Oh iya. Misalnya baru ya, itu baru dibentuk ya, visi. Apakah benar asosiasi ya? Kita belum tahu itu apakah berbentuk asosiasi atau tidak. Tapi yang jelas itu menurut informasi adalah sebuah rumah lah. Rumah untuk apa namanya? Untuk penyanyi ya. Untuk penyanyi. Oh, jadi artinya memang mereka mungkin dari putusan ini bikin atau sebenarnya udah ada lebih lama? Ya itu makanya kita pengen secara terbuka ini kita juga pengen mengundang teman-teman penyanyi, bukan hanya tergabung dalam visi itu aja, juga penyanyi yang lain. Kita ingin ajak ketemu Mas, ketemu silaturahmi. Kita mau pengen ada sebuah diskusi yang intinya nanti akan berujung kepada satu kebaikan lah. Besok tanggal 28 Februari. Gitu. Tapi kenapa saya membaca kesan seolah-olah Ketua Dewan Pembina Aksi itu kok kayaknya harus kayak seperti terganggu atau gimana? Pengen ketemu, pengen menyamakan visi atau apa? Sebenarnya itu hak juga untuk membuat sebuah organisasi. Iya. Jadi kita nggak menyoroti masalah mereka punya hak untuk tidak membuat sebuah perkumpulan, karena menurut kita itu adalah kemerdekaan orang berserikat dan berkumpul kan. Exactly. Cuma masalahnya yang kami mau adalah daripada kita harus ngobrol di sosial media terus dengan podcast satu dengan podcast yang lain yang akhirnya semua jadi kacau. Udah kita ketemu ngobrol nih. Maunya seperti apa? Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya Aksi mau mempertemukan Agnes Monica dan Ari Bias, banyak kalangan juga berpendapat bahwa itu kayak udah terlambat karena udah ada vonis. Harusnya pas mediasi misalnya dilakukan itu karena sekarang kan udah vonis. Baru ya upaya hukumnya kasasi yang bisa dilakukan. Benar nggak ya? Kementerian atau lembaga apa sih yang terkait dengan urusan semacam ini, Mas? Kalau musik di bawah Ekraf ya. Kalau musik bukan, kalau yang untuk yang LMK dan segala macam. Ya itu di Menteri Hukum. Oke, itu aspek itu Kemenkum. Kalau tentang lagunya Ekraf. Mereka sudah kasih atensi belum? Kita udah kemana-mana, udah ke KSP juga Mas, udah ke Ekraf. Kita udah berjuang dari tahun lalu Mas. Udah ke Kumham waktu itu. Kita melakukan audiensi ke KSP, ke Kumham, terus ke Ekraf juga. Gibran belum. Kan lapor Mas Wapres. Aduh, gue selalu semangat nih Mas. Lapor Mas Wapres. Kan ada lapor Mas gitu, nggak lapor? Oplosan. Saya kemarin syutingnya lapor Pak. Ya itu juga boleh lah untuk pendahuluan. Oplosan karena kita nggak bedain mana yang ori mana yang Aduh, ya intinya dari Aksi nggak ada
resistensi lah terhadap keberadaan visi, nggak ada ya. Karena yang saya baca seperti itu kesannya. Dan jangan sampai ini habis itu ada ada bahwa ini adalah pertarungan yang bagaimana. Enggak, kalau dari aksi kita itu pengen perjuangkan ini aja. Dan kebetulan memang case ini muncul. Kalau tidak ada case ini pun kita tetap aja berjuang seperti itu gitu. Kan kita udah berjuang dari sebelumnya tidak dengan embel-embel Ari Bias dan Agnes Mo. Kita sudah berjuang ini untuk memperlihatkan, menunjukkan bahwa ada permasalahan di sistem penagihan royalti, pengumpulan royalti, distribusi royalti di Indonesia. Dan kenapa ini harus menjadi kewenangan pemerintah, karena ada lembaga yang di bawah kementerian itu. Kalau bukan di bawah situ ya kita akan langsung head to head dengan LMK-nya. LMK-nya siapa? Kita head to head. Tapi kenapa ada kewenangan ini? Kita harus harus memberi edukasi juga ke teman-teman pencipta lagu itu. Jadi jangan sampai kita diem saja gitu. Kita harus memperjuangkan hak kita gitu. Oke, Mas Piu, Mas Badai, terima kasih udah menjadi tamu saya di Bank Eksnapi. Hampir aja lupa. Dan sudah masuk dalam komunitas pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat DN di Bank Eksnapi berikutnya. Saya Yasmin Muntas dan bersama Mas Reza Indragiri. Pamit dulu. Tabik. Kita kompak tangannya.